renungan saya gitu, apakah salah atau benar? Ya sama, jadi saya juga sependapat persis sama gitu. Artinya kalau kita berbicara Islam yang kafah itu harus dunia dan harus hilang itu sekat-sekat nasionalisme, asubiyah, kebangsaan dan sebagainya, itu harus hilang. Tetapi sebagai tujuan antara ini tidak salah juga, karena Nabi Muhammad SAW juga dulu kan tetap saja berawal dari Madinah, setelah itu Futuh Mekah, kemudian Jazirah Arab di bawah satu kepemimpinan negara Islam, baru kemudian ekspansi. Nah, semua ideologi yang hari ini berjalan itu sebetulnya dari sisi ajaran juga sama. Jadi seperti itu metodenya. rasio komunisme atau kemudian juga kapitalisme ini kan sistem yang tidak bisa berjalan dalam skup lokal sebagai negara. Tetap itu adalah sistem yang harus universal. Makanya dulu itu ada gerakan yang diinisiasi oleh negara komunis itu, Rusia awalnya, Komintern, gerakan komunisme internasional, dan mereka sangat ekspansif gitu, sampai kemudian seluruh Eropa Timur ini masuk ke dalam blok komunis, bahkan Jerman dulu sempat dibagi dua gitu. Kemudian menggalang juga revolusi di mana-mana dan dilawan juga oleh tadi blok Barat yang mengusung mungkin dalam tanda petik ideologi kapitalisme gitu. Jadi sebetulnya semua sistem itu tidak bisa dilaksanakan di dalam skup lokal, sebetulnya adalah sistem yang harusnya dunia. Tetapi sebagai tujuan antara itu saya kira tidak salah juga, karena kan seperti tadi misalkan komunisme tetap saja ada intinya, core-nya di Uni Soviet, misalnya di Rusia kemudian meluas menjadi Uni Soviet, dan dari sini kemudian ada program Komintern, komunisme internasional. Nah, mungkin idealnya Islam ini kan tetap harus dibicarakan di level dunia sebagai sebuah sistem yang dunia. Tetapi fakta ini kan yang menyakitkan itu faktanya bahwa negara-negara Muslim sendiri ini tidak memiliki kesadaran, tidak memiliki political will atau goodwill ke arah itu. Bahkan yang saya tahu itu konferensi tentang restorasi khilafah 1924 itu juga ditentang oleh negara-negara Muslim sendiri gitu, salah satunya gitu. Jadi kalau menurut saya, kembali kepada konteks yang tadi, memang negara Islam Indonesia ini tidak bertentangan dengan gagasan tentang Islam secara universal sebagai khalifah. Hanya respon sejarah, respon situasi saja yang kemudian membawa kepada kenyataan yang berbeda. Kepada kenyataan yang berbeda. Tetapi itu saya tidak menyalahkan sama sekali. Bahkan saya setuju daripada misalkan Indonesia ini menjadi negara yang abal-abal gitu kan, tidak jelas apa orientasi ideologinya, tidak jelas masa depannya juga tidak jelas gitu dan sebagainya. Islamlah satu-satunya kalau menurut keyakinan saya yang bisa menyelamatkan bangsa Indonesia ini, bukan dunia. Dunia itu nanti gitu kan. Minimal bangsa Indonesia ini yang bisa menyelamatkan bangsa Indonesia ini dari jurang kehancuran gitu, yang sudah di depan mata. Itu hanya Islam yang bisa menyelamatkan. Jadi konteksnya bagi saya itu adalah negara Islam itu ini konteks untuk menyelamatkan umat Islam bangsa Indonesia. Tetapi itu adalah hanya sebagai tujuan antara. Bahkan karena yang harus diselamatkan itu bukan hanya umat Islam bangsa Indonesia saja yang harus diselamatkan, itu adalah umat Islam seluruh dunia. Karena umat Islam hari ini kan kerbau yang dicocok hidung. tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu harus kemana selain menjalankan agenda-agenda Barat. Dan itu kan terjadi di seluruh dunia gitu. Ya termasuk di kita. Berarti mungkin itu pendapat saya, nggak tahu juga. Termasuk Islam yang dituntun tadi Mas, mungkinnya penjelasan Mas Yana. Bagaimana Kang Rob? Kang Idan belum bersuara, Kang Idan. Silakan Kang Idan. Ya, mungkin dulu. Menyimak dulu agar punya serangan yang pasti Kang Idan. Bagaimana Kang Rob, ada tanggapan lain enggak terkait hal tersebut? Nah, dari jawaban Kang Jaki. Iya, jadi kan kalau
kalau apa istilahnya kalau tadi gitu dijadikan sebagai batu loncatan atau antara, kita sepakat. Tapi justru yang lebih substansi ditanyakan bagaimana hubungan antara Islam dengan NI itu sendiri. Maksud saya kaitan dengan metode gerakan yang selama ini kita kan sering sudah isu-isu yang ini di kita itu di Indonesia kan aliran sesat, terus aliran beat, pemberontak negara. Ya, maksud saya gini kan, kalau NII itu jelas antara NII bagaimana hubungan dengan Islam sebagai agama yang universal, itu pandangan saya terkait erat dengan metode gerakan atau metode perjuangan yang dilakukan. Nah, ketika tadi banyak istilahnya banyak yang terjadi istilahnya nyahadatan terus kejahatan, itu kan bukan gerakan NI menurut saya, tetapi itu gerakan Islam yang tadi bersandar kepada dalil ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, terus banyak lagi lah. Nah, itu kan jadi gerakan-gerakan Islam, bukan gerakan NI gitu. Tapi ketika ketika kita jelas bagaimana hubungan antara NI dengan Islam, itu memperjelas juga kepada metode gerakan. Kalau NI istilahnya dijadikan sebagai pertarungan sistem, pertarungan konsep, nah baru itu NII gitu. Tapi ketika NII justru objeknya masyarakat, nah, menurut saya itu bukan gerakan NII gitu. Itu sudah ranah dakwah Islam, artinya kembali ke zaman dulu gitu, zaman Rasul. Ada satu masyarakat yang dianggap jahiliyah, terus kita dakwah. Nah, di sana berlaku dan syahadat, terus beat dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi persoalan kenapa di kita kencang gitu kampanye Islam beat dan aliran sesat. karena musuh yang dijadikan musuh kita masyarakat. Gitu. Bukan pertarungan sistem. Kan kalau saya nggak salah nyimak di video yang sebelumnya yang disampaikan oleh Kang Jaki, katanya gitu, menurut sejarah kan itu pertarungan elit ya, mulai Soekarno kan, terus Malaka, siapa lagi, Syahrir, Agus Salim dan sebagainya. Masyarakat menenjoy yang di kebun gitu, nyangkul sawah ke yang punya ternak, nggak pernah terlintas berpikir Indonesia mau dibagaimanakan gitu. Nah, bahkan kan Soekarno sendiri dengan tegas kalau nggak salah, kalau Anda mainkan Indonesia berjuang dengan darah dan mau komunis kan seperti itu. Nah, yang saya lihat bahkan terjadi gejolak gitu, di berbagai daerah. Justru yang menjadi persoalan rakyat gitu. Kita berdebat dan bertarung, bahasa Sunda nama papasean, jeung masyarakat deui gitu, dimusuhan ku masyarakat deui. Bahkan anu jadi musuh teh lain masyarakat jauh, kadang dulur tetangga gitu. Apakah konsep NII bertentangan dengan seperti itu gitu, yang pernah dicontohkan dalam sejarah atau bagaimana? Nah, makanya saya suka merenung bagaimana hubungan antara NII dengan Islam, karena menurut saya tidak bisa NII dikatakan Islam gitu, tidak bisa. Kenapa? Karena ketika kita berangkat ke Malaysia sudah tidak ada yang namanya NII. Apalagi kalau kita misalkan ke ke Timur Tengah, Maghribi, ke sebelah sana, sudah lain cerita gitu.
Tapi kalau Islam itu mewarnai NII, saya sepakat bahwa ya NII bukan Islam, tapi Islam ada di dalam ruh NII itu sendiri. Jadi menambahkan pertanyaan tadi, apa yang disebut Islam apa itu? Sebenarnya apa yang disebut Islam apa? Sebab Islam namanya agama, Islam namanya etika, Islam namanya bahasa, Islam namanya negara, itu kan hanya tukaran-tukaran. Islam kita apa? Itu bagaimana? Nah, tadi kan disebutkan Islam. Kalau ini bukan hanya tukaran, bagian dari Islam, bagian kecil dari Islam namanya apa? Jadi apa yang disebut Islam apa? Itu satu. Kedua, kembali ke awal-awal. Kalau apa yang disebut agama nenek moyang pada saat itu menurut Quran. Sebab kalau katakan agama nenek moyang itu adalah suatu hal yang berbeda sama sekali dengan yang dimaksud Islam. Artinya Tuhan itu mengadopsi pengetahuan manusia. Sholat, haji, jauh itu diadopsi Tuhan. Bukan sesuatu yang baru artinya. Emang benar berarti Anda cerdas, Anda bisa menangkap itu. Itu artinya. Betul. Betul. Mungkin enggak Tuhan itu. Betul. Kayaknya enggak mungkin. Dan sesuatu yang dibenci oleh Tuhan diambil. Sesuatu hal yang apalah kontradiksi gitu. sesuatu hal yang namun nih. Jadi 6 asama ali kalau nggak salah 6 asama ali kuat kotor ketika Tuhan dengan masyarakat itu justru kotor mengingatkan menegur keimanan mereka. Artinya mengingatkan menegur untuk mengembangkan kepada ketindakan keimanan yang seharusnya. Jadi keimanan agama-agama negara waktu itu, agama Mekah waktu itu, Rasul dikembangkan kepada keimanan dan keyakinan yang seharusnya. Jadi tindakan Rasul Tuhan itu dalam masyarakat menghakimi kekuasaan, menghakimi pola-pola kehidupan yang lain itu masalah keimanan yang pertama kali ini oleh Rasul ditempuh untuk kembalikan kepada yang hak Ibadah maneh teh salah, itu benar mah kieu. ya, diluruskan kembali. Itu mungkin. Jadi apa yang disebut Islam apa kembali kepada yang tadi. Ya kan Kang Yaki ditanggapi. Kang Idan dari tadi benar-benar menyiapkan peluru ya tadi. Inilah korban Sunu Kugronya itu. Jadi kan salah satu yang tokoh yang terkenal kan Sunu Kugronya yang dan Panderplasnya. Panderplas itu. Jadi yang mengidentikan Islam ini dengan ritual itu kan mengakar sampai detik ini gitu. Jadi semua muslim ini menganggap bahwa esensi Islam itu adalah ritual. Ya itu yang mungkin saya kira kalau kita kaji secara tadi itu sejarah itu ya memang sudah ada. Jadi sebelum Muhammad diutus ke Mekah itu sudah ada, Masjidil Haram itu sudah ada, Ka'bah itu sudah ada, dan praktek-praktek ibadah itu sudah ada. Nah yang tidak ada itu apa? Yang tidak ada itu adalah Jazirah Arab dalam satu kesultanan politik, itu yang tidak ada. Dan Muhammadlah yang kemudian Rasulullah yang menciptakan itu menjadi ada. Jadi itulah esensi dari Islam. Kalau ditanya apa Islam Ka'bah, itulah esensi Islam Ka'bah. Bukan soal ritual dan lain sebagainya. Kalau ritual itu kan sudah ada lah. Orang Quraisy itu kan event organizer haji gitu maksudnya. Di seluruh Jazirah Arab itu haji ke sana. Dan secara doktrin memang ya saya kalau ditanya secara ajalinya dari mana ya nggak tahu juga. Tapi kalau misalkan apakah yang mengajarkan sholat kepada masyarakat Arab jahiliyah itu Nabi juga nggak tahu gitu. Saya tidak tahu, karena tidak ada
rujukan, tidak ada referensi yang bisa dilacak ya. Tapi kalau pada waktu Muhammad Rasulullah SAW itu diutus, itu semua sudah perangkat-perangkat itu semua sudah ada. Yang tidak ada itu adalah tadi yang tidak esensi agama untuk mewujudkan agenda Tuhan menjadikan bumi ini sebagai tempat yang penuh rahmat Tuhan, itu yang tidak ada. Itu yang disebut dengan esensi Islam, dan syaratnya adalah kesatuan politik. Nah, itu yang diciptakan oleh Muhammad Rasulullah SAW, yang setahu saya gitu kan, ya itu yang disebut dengan salah satu bagian dari Islam secara kafah. Secara penduduk negara Madinah itu justru mayoritas bukan orang Islam, mayoritas itu penganut agama Yahudi gitu. Mayoritas mereka itu, ya enggak. Apakah mereka sholat? Saya juga tidak tahu, mungkin tidak juga gitu kan. Atau mereka saum juga tidak tahu untuk apa yang, karena Madinah ini kan Yahudi semua gitu. Di luar orang yang hijrah tadi ya, di luar kelompok muhajir itu yang dinamakan Ansor itu semuanya Yahudi. Nah, kemudian tadi berkaitan dengan soal apakah NII identik dengan Islam. Saya mungkin lebih cenderung untuk merujuk kepada sejarah. Itu saja yang saya ingin katakan, bahwa dulu itu awal muasalnya lahir negara Indonesia ini adalah dari janji Kaisar Jepang Hirohito. Walaupun Soekarno dan Hatta ketika diundang ke sana tidak bertemu langsung dengan Kaisar Hirohito, tapi janji Kaisar itu sakral. Silakan bangsa Indonesia ini merdeka karena Jepang tidak akan selamanya di sini. Nah, ketika masa itu, maka pemerintah Jepang ini meminta kepada tokoh-tokoh kita ini untuk mempersiapkan negara Indonesia merdeka. Nah, yang menarik, pihak Jepang ini tidak ambil peduli apakah mau jadi negara komunis, mau menjadi nasionalis, atau mau menjadi negara Islam, kan begitu. Sehingga mereka kemudian memberikan ruang yang seluas-luasnya. Silakan keputusan itu open legal policy yang menjadi hak dari rakyat atau bangsa Indonesia sendiri untuk memutuskan apakah negara ini akan negara komunis, negara nasionalis, atau negara Islam. Nah, timbullah di sana perdebatan gitu. Perdebatan, ada yang menginginkan Indonesia merdeka itu menjadi negara Islam, ada yang ingin menjadi negara komunis, dan ada yang ingin menjadi negara nasionalis. Jadi itu rujukannya bagi saya itu saja gitu. Dan kenapa jadi Belanda saja Jepang saja ini tidak ambil peduli. Misalkan harus negara ini negara Shinto gitu. Enggak juga, mereka itu kan hanya event organizer atau mediator yang menyerahkan itu kepada bangsa Indonesia, keputusan itu. Nah, persoalannya tidak tercapai kata sepakat karena tidak ada kekuatan yang mayoritas secara politik. Nah, jadi dulu itu adalah wacana yang sangat terbuka. Orang boleh berargumentasi, orang boleh memiliki kehendak dan keinginan secara politik untuk mewujudkan cita-cita, termasuk cita-cita mendirikan negara Islam. Nah, persoalannya kemudian ini terjadi degradasi. Tiba-tiba sekarang itu dianggap itu sebagai cita-cita yang dianggap apatis ya, tidak legal. Bahkan dianggap subversi, dianggap cita-cita yang radikal. Kaisar Jepang saja tidak begitu gitu. Kaisar Jepang saja mempersilahkan. Nah, jadi itulah hak umat Islam. Jadi kalau menurut saya persoalannya bukan apakah NII ini identik dengan Islam atau tidak, tetapi mendirikan negara Islam itu adalah hak dan kewajiban umat Islam bangsa Indonesia yang harus diperjuangkan melalui melalui argumentasi, melalui alasan dan sebagainya, bahwa kita harus bisa membuktikan bahwa negara Islam itu adalah negara yang lebih baik, itu adalah negara yang paling dibutuhkan oleh umat Islam bangsa Indonesia. Itu intinya kalau menurut saya gitu. Betul. Gitu Mas. Jadi dalam sampai kalau melihat bahwa NII Islam itu adalah masalah
utuhlah katanya. Sementara kita kalau baca agama itu hanya sebagai alat untuk mencapai sesuatu. Apakah alat mencapai Tuhan atau alat kekuasaan? Betul. Bagi tokoh-tokoh tertentu bisa jadi bahwa dan tubuh itu dan tubuh itu adalah alat untuk mencapai kekuasaan untuk dirinya sendiri, bukan Kepentingan untuk pribadi. bukan untuk mencapai ridho Allah. Nah, kita kan dagang-dagang mereka mengklaim bahwa tubuh itu adalah hak sebuahnya, padahal itu hanya orang-orang pokok atau orang-orang tertentu itu. Dan saya ini mengomentari sedikit masalah tadi kan pertanyaan tadi pertanyaan teh apa yang disebut Islam kapan? Ya. Kalau menurut saya gitu sebelum melebarnya Ya. sebelum orang diskusi melebar, jadi kalau menurut saya istilah kapal di sana itu bukan persoalan pribadi gitu. Bukan persoalan pribadi menurut saya. Ya. Kan dalilnya kalau nggak salah udkhulu fi silmi kafa wala tattabi'u khutuwati syaiton. Ya. Nah, kalau menurut saya kapal di sana itu kembali kepada sistem. Jadi tolak ukur kapah dan tidak kapahnya itu kembali kepada sistem. Ketika sistem berlaku atau tegak gitu, maka secara otomatis pelaksanaan Islam kapah itu Bisa terlaksana. Tapi ketika Islam dalam kondisi patrah, taruh seperti hari ini lah gitu, sakumaha adug-adugan secara pribadi orang ingin melaksanakan Islam, mengkapahkan diri mustahil gitu, terlaksana mustahil. Artinya ada sebagian perintah-perintah Allah yang bisa dilaksanakan dan tidak. Ya. Jadi tetap substansi gitu, substansi persoalan kapah kalau saya memahami dari dalil yang tadi itu ininya merujuknya kepada sistem kan di sana itu udkhulu gitu. Fisilmi kan, Fisilmi itu lembaga wadah namanya Islam gitu, wadahnya silmi gitu, Fisilmi apa. Jadi bukan persoalan pribadi. Nah, yang menjadi persoalan pemahaman kebanyakan mayoritas justru pemahaman kapah di sana itu seolah-olah persoalan pribadi gitu, bahwa maneh teh kudu kapah dina Islam teh nya moal bisa tuh cek aya babasa Sunda nepi ka buluan orang jangan ge hari sistemna tidak mendukung mah gitu. Contoh dina masalah pelaksanaan paling gila dina masalah-masalah jinayah gitu. Aya nu maling ku ente misalkan langsung dijebret pan ente nu di penjara mah gitu. Atau apa mau lawan pelaksanaan kisos. Nah itu gitu. Jadi kenapa saya katakan bahwa bagaimanapun dalam kondisi patrah kita tidak akan mampu melaksanakan Islam secara kapah karena tadi ada sebagian ayat yang tidak mungkin bisa dilakukan dan sebagian yang bisa dilakukan. Tapi ketika sistem tegak berdiri itu baru Islam secara kapah akan terjadi gitu. Jadi kalau yang saya pahami pemahaman dan pengertian kapah menurut dalil itu rujukannya kepada berdiri atau tidaknya sistem tersebut gitu. Itu penten Taidan. Mungkin saya ingin menanggapi ya. Kalau dari tadi menyimak gitu ya, yang dari sana dari sini berpendapat, saya jadi suka terlintas pertanyaan gitu. Tadi membahas umat
Islam hari ini pada umumnya. Mereka itu kan meyakini Tuhan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai Sang Maha Pencipta gitu ya, yang menciptakan mereka, yang menciptakan alam semesta, sumber daya alam dan lain sebagainya. Tapi kenapa gitu mereka tidak mau diatur dengan hukum Allah gitu, dengan sistem tadi gitu ya? Kan kalau tadi dikatakan tidak mungkin seseorang itu bisa menjalankan Islam secara kafah kalau hanya untuk diri pribadinya sendiri gitu, bukan didorong oleh sistem yang berjalan di negara tersebut, mungkin kalau lebih diperjelas. Padahal kalau bahkan kayaknya bukan cuma umat Islam aja, mereka itu selalu mencari keadilan gitu. Mereka selalu menginginkan itu, selalu menginginkan keadilan, rasa adil. Ya, bung dilicikan gitu kan gitu mereka. Kan bung dilicikan mun ke persidangan kan yang seadil-adil dah gitu. Kan Tapi di beda hukum adil embung gitu kan. Bingung gitu. Ya, eta mah ya cerita teh anu tadi. Jadi lamun dina kondisi nguntungkeun Baru berislam dibejakeun bobokok anakan teh yakin gitu. Tapi ketika ngarugikeun mah dibejakeun bobokok pae teh. Jadi butuh keadilan teh ketika manehna posisi jadi terdakwa gitu. Tapi lamun posisi manehna jadi hakim mah kayak kesel aja orang di negara Konoha gitu, lain cerita gitu. Nah sebetulnya kan esensi Islam itu adalah kepemimpinan. Jadi bukan hanya soal jinayah saja kan, jadi semua termasuk soal ubudiyah, termasuk itu semua harus lahir dari kepemimpinan. Jadi di dalam Sirah Ibnu Hisham itu disebutkan kalau tidak salah Rasulullah itu menjalankan misi di Madinah ini keluar ya. Itu ekspedisi yang dipimpin langsung itu 23 kali keluar dari Madinah, dan setiap Nabi ini keluar itu pasti dia menunjuk salah seorang sahabat untuk menggantikan posisi beliau di Mekah. Pertanyaannya, boleh tidak orang lain gitu Mas ya, yang bukan diberi yang ditunjuk Nabi tiba-tiba jadi imam sholat gitu di Masjid Nabawi? Kan tidak boleh, kecuali orang yang ditunjuk oleh Nabi untuk menggantikan posisi beliau di Madinah. Begitupun ketika tidak ada yang berani. Dan tidak boleh, tidak boleh. Kenapa? Karena orang yang bikin masjid saja ketika tidak minta izin kepada Nabi itu diperintahkan untuk dibakar. Jadi bikin masjid, sholat dan sebagainya, sholat Jumat dan sebagainya itu tidak boleh inisiatif. Ya kacau lah agama, agama apapun pasti akan kacau kalau prakteknya seperti itu. Kemudian setiap ulama di kampung bikin hukum, bikin fikih, ya kacau balau. Semua akan kacau balau. Agama nggak mungkin lah Tuhan menurunkan agama yang kacau balau begitu. Nah satu-satunya yang bisa membuat dalam semua urusan, bukan hanya dalam persoalan jinayah saja, dalam praktek ibadah, dalam pernikahan, dalam semua itu harus dalam satu kepemimpinan. Tidak mungkin tidak seperti itu gitu, karena kalau tidak begitu ya toilet itu lebih mulia dari masjid. Itu pasti terjadi gitu, karena kan kalau masjid ini orang bertanya dulu, ini yang bikin NU apa Persis? Jangan-jangan yang bikin Persis. Kata orang NU, nggak mau dia sholat di sana, nyari masjid NU. Ya orang Persis juga sama, ini mau sholat di sana, jangan-jangan ini masjid NU. Nggak mau kan, nyari lagi. Kalau WC kan nggak ditanya begitu, nggak ditanya ini WC NU atau Persis kan nggak gitu. Orang masuk aja, kalau perlu bayar. Jadi dalam agama yang kepemimpinannya tidak ada, itu masjid itu lebih mulia daripada masjid. Betul. Karena Nabi itu dulu bukan memerintahkan untuk membuat masjid, yang tercatat di Al-Quran itu memerintahkan untuk membakar masjid. Itu barangkali namanya. Tapi termasuk yang tadi, kenapa kemudian umat Islam ini menolak? Ya satu karena kebodohan yang tadi sudah disinggung oleh Mas Kang Hendra. Jadi memang agama ini diajarkan
sekarang gitu ya, dari mulai apa perguruan tinggi yang tertinggi gitu di level dunia, kata-kata Al-Hadar sampai kepada pengajian TK, itu agama ini diajarkan sebagai persoalan individu tadi, pribadi, sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya, sebagai bentuk tanggung jawab yang sifatnya pribadi orang per orang. Satu itu. Yang kedua, sebabnya adalah pertarungan gagasan di tingkat dunia, di mana barangkali hari ini yang sangat dominan ini adalah gagasan tentang sekularisme, yang itu menjadi bukan hanya di dunia Islam, di semua agama besar di dunia, apakah Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Yahudi, itu tidak ada yang steril satupun dari virus yang namanya sekularisme. Salah satu wujudnya adalah tadi nasionalisme itu, bagian dari itu. Nah mungkin tuh Pak Jaki, kondisi saat ini gitunya umat Islam bangsa Indonesia bicara tentang kiadatnya, tentang kepemimpinan. Jadi seperti umat Islam ini adalah bagaikan ayam kehilangan induknya. Nah, mungkin nggak khususnya Indonesia itu membangun suatu kepemimpinan, terus seperti apa proses dan konsepnya? Perkiraan. Karena kalau saya ditanya, Kang Ali, siapa pemimpin umat Kristen, bisa jawab Paus Fransiskus kemarin ke Jakarta. tapi kalau ditanya siapa pemimpin umat Islam, nggak tahu. Saya nggak tahu siapa. Tapi kalau kita melihatnya tadi pertanyaan proses dan konsep seperti apa. Tapi kalau kita melihat gitunya sejarah, melihat di YouTube gitunya, ungkapan dari perwakilan sekian ratus ulama mewakilkan dina proklamasi negara Islam Indonesia, apakah itu bisa dipakai rujukan kepemimpinan enggak gitu. Salah satu contoh gitunya, Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kami umat Islam bangsa Indonesia menyatakan berdirinya negara Islam, maka hukum yang berlaku atas negara tersebut adalah hukum Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu bisa nggak dipakai rujukan gitunya bagi umat Islam bangsa Indonesia? Iya, itu kan ujungnya itu harusnya begitu ujungnya. Tetapi prosesnya saya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Soekarno dulu di BPUPKI. Kalau tuan-tuan itu ingin negara merdeka nanti itu negara Islam, silahkan bekerja sekuat tenaga, bercucuran darah dan keringat, bekerja siang dan malam, rebut hati rakyat, yakinkan hati rakyat untuk memilih negara Islam. Nah barangkali ini yang harusnya menjadi tanggung jawab kolektif. Jadi gak usah lah ngomongin negara Islam macam-macam gimana-gimana. Yang penting sadarkan, artinya berilah penjelasan kepada masyarakat luas tentang konsep negara Islam itu, bahwa inilah satu-satunya yang bisa menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran, dan itu sudah ada di depan mata itu. Betul. Sudah ada di depan mata, dan yang hanya bisa menyelamatkan itu hanya tentang negara Islam. Nah ini harus dimengerti. Nah kalau umat Islam itu mengerti itu, ya negara Islam itu akan terjadi, akan lahir dengan sendirinya seperti yang tadi disebutkan oleh si Mas tadi itu. Ujungnya lainnya kepemimpinan Islam. Dan selama tadi umat Islam ini Islamnya masih berputar di soal takbiratul ihram, beli baju baru setiap lebaran dan sebagainya, ya mungkin jangan berharap negara Islam itu akan hadir gitu, karena sekarang itu kan era teknologi informasi ya, namanya sosial dan sebagainya. Jadi inilah yang harus disampaikan menurut saya kepada umat Islam secara luas, untuk mereka ini diajak, jangan dulu setuju gitu, diajak untuk mempelajari untuk berpikir dulu gitu, berpikir bersama. Oh benar nggak itu ada yang namanya negara Islam gitu. Minimal itu jangan dulu setuju atau tidak setuju gitu. Minimal mereka tertarik dengan gagasan, dengan
konsep tentang negara Islam untuk mencari tahu dan lain sebagainya. Jadi kan persoalan di negara kita ini bukan tidak baiknya undang-undang, bukan tidak baiknya personal. Sistem yang atau termasuk juga personal. Yang terjadi sekarang itu adalah kegagalan moral, hancurnya moral. Jadi sebaik apapun sistem ini dibuat itu pasti dijebol, sistem hukum, pendidikan, ya semua lah, ekonomi dan sebagainya itu pasti semua dijebol. Kan itu yang jadi persoalan. Jadi negara ini gagal itu bukan dalam konteks bikin jalan atau jembatan atau bendungan atau pembangkit listrik, itu kan soal cemen, itu kan tinggal bayar kontraktor dari luar negeri besok juga jadi ya. Negara ini gagal total karena gagal membangun karakter, gagal membangun mental. Karena tujuan negara itu tujuan yang esensi dari negara itu adalah membangun karakter, moral, memperbaiki karakter. Nah, 80 tahun itu moral bangsa ini bukan menjadi semakin baik, bukan menjadi semakin jujur, bukan menjadi semakin amanah, tetapi justru semakin hancur total gitu. Brutal, sangat brutal. Brutal luar biasa. Seruduk sana, seruduk sini juga bagus. Iya, kan ini wujud kegagalan. Jadi persoalan kalau menurut saya begini, bukan persoalan Islam ini. Soalnya Islam itu tidak jadi solusi bagi semua kan. Jadi orang Jepang itu nggak butuh Islam, kan? Tapi mereka bisa hidup berbangsa dan bernegara dengan sangat baik. Kenapa? Karena mereka menganggap sakral negaranya. Mereka menganggap sakral kaisar sebagai anak surga, son of heaven, gitu, sebagai putra dewa matahari. Dan itu luar biasa. Nah, yang terjadi di sini ini kan kesenjangan, adanya jurang ontologi yang tidak terjembatani antara satu sisi nilai-nilai yang hidup di masyarakat Muslim. Karena Islam itu kan pasti mengajarkan kebaikan, kejujuran, amanah, kepedulian kepada orang miskin dan sebagainya. Di sisi lain ada negara yang sangat sekuler. Jadi hanya ada dua kemungkinan bagi negara ini untuk berhasil. Yang pertama, rakyatnya berubah total jadi sekuler seperti di Prancis gitu. Nggak butuh surga dan neraka. Mereka membayar pajak karena kesadaran sebagai warga negara saja, titik. Satu itu, yang kedua negaranya berubah menjadi negara Islam. Hanya itu, kalau tidak terjadi itu ya hancur, pasti dijamin, dan itu tidak akan lama. Kalau jadi rakyatnya harus jadi sekuler gitu. Seperti Prancis gitu misalkan, atau negara-negara Eropa yang sekuler, Jerman, supaya matching itu, atau negaranya menjadi negara Islam. Hanya itu, kalau tidak di luar itu ya bakal hancur. Konslet. Ya, bukan hanya Islam. Saya kira semua agama dan semua tujuan tertingginya kan bukan material, bukan tujuan-tujuan yang bersifat material. Termasuk kita umat Islam. Yang kita butuhkan itu, yang kita inginkan kan kebahagiaan secara spiritual. Itu intinya. Hanya barangkali tadi itu kebahagiaan secara spiritual itu akan sulit kalau tidak ditunjang dengan kebahagiaan secara material, gitu kan. Tetapi material ini kan bukan menjadi tujuan akhir gitu. Nah, di dalam hadis tentang hijrah itu ya, tidak tentang hadis tentang hijrah itu, memang ada sahabat-sahabat yang pergi berhijrah karena kebutuhan duniawi. Tetapi yang namanya Muslim sejati itu bukan itu mereka itu berhijrah karena Nabi dan Allah dan Rasulnya gitu. Mereka melakukan itu karena Nabi dan Rasulnya. Nah, itu pasti terjadi. Jadi umat Islam ini punya kebutuhan yang sifatnya material, tetapi ada kebutuhan lain yang jauh lebih substantif, yaitu kebutuhan spiritual, kebutuhan untuk innalillahi wa inna ilaihi raji'un, berasal dari Tuhan dan harus kembali kepada Tuhan. Dan negara sekuler ini tidak menyediakan jalan gitu untuk innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan itu jadi bagaimanapun juga tadi misalnya soal pajak.
nggak akan ada lah satupun, siapa sekaya apapun orang, sesukses apapun orang di sini, tidak akan ada orang yang ikhlas membayar pajak, nggak mungkin. Jadi itu hanya sekedar kewajiban yang mereka itu terpaksa ditunaikan. Kenapa? Karena tidak ada jaminan jalan ke surga kan itu. Tapi kalau misalkan negara ini negara Islam, kemudian pajak itu diganti dengan zakat, insya Allah semua orang akan berlomba-lomba untuk menunaikan zakat, kewajibannya sebagai warga negara dan sebagai muslim. Kenapa? Karena negara menyediakan jalan untuk innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk berasal dari Tuhan akan kembali kepada Tuhan. Ya asal dari Allah kembali pada oligarkinya nanti sementara teh. Kembali kepada caci. Ya, kembali kepada oligarki dari Turki nih. Obrolan yang teramat sangat menarik, wah Kang Jaki, Mas Yono, Kang Roh, Kang Idan. Ya Kang Idan tunduk dan kurang ngopi, tunggu mulai. Ya, untuk statement closing kita hari ini dalam obrolan kesempatan kali ini gitu kan. Umat Islam tuh hilang arah seperti anak ayam hilang ibunya. Dalam konteks Indonesia maupun dunia gitu kan. Kita kerucutkan ke ranah yang lebih mikro dalam kampung-kampung atau jamiah-jamiah yang ada gitu kan, yang otomatis mereka merelakan dipimpin oleh ketua kelompok tersebut gitu kan, yang mana ketua kelompok tersebut tuh jelas berbeda-beda. Nah menurut saya pribadi permasalahannya itu bukan dari umatnya, seperti halnya tadi dakwah yang ini yang bertentangan dengan masyarakat misal. Nah hari ini tuh yang bermasalah tuh para pendakwahnya atau ketua-ketua kelompok yang membawahi masyarakat pada umumnya gitu kan. Tuh. Ambil contoh misalkan di Kampung Godog nih. Nah susahnya masyarakat menerima Islam secara kapah tuh karena para tokohnya, para ulamanya tidak menerangkan Islam yang kapah itu seperti apa. Atau bahkan si ulama tersebut tuh pemikirannya terbelakang sehingga bodoh atau dungu dalam pengetahuan Islam secara kapah. Makanya ini ibarat anak ayam yang dipimpin oleh ayam lainnya yang sama-sama tidak ngerti tentang jalan kehidupan, mungkin seperti itu kan. Kalau menurut pendapat saya. Makanya ya kalau misalkan Islam akan tegak di Indonesia, feeling saya tuh masih jauh, tapi pasti tegak ya. Karena melihat literasi berpikir umat Islam sendiri kan, degradasi pengetahuannya emang dahsyat di hari ini tuh. Sedikit di atas simpanse. Tapi ya itulah PR kita bersama untuk kembali membicarakan tentang Islam dan negara, bahwa Islam itu tidak hanya cukup dengan sholat, tidak hanya cukup pipis dipegang tangan kiri dan diserok tangan kanan gitu. Tapi ada bab kiada, ada bab jinayah, ada kisos dan lain sebagainya yang perlu kita tegakkan sebagai perwujudan kita menghamba terhadap Allah sebagai Rob, Allah sebagai Ilah, ataupun Allah sebagai Malik. Mungkin itu saja untuk obrolan kita hari ini, atau barangkali ada yang ditambahkan, Kang Idan? Kang Idan agak mengantuk, ini yang perlu ngopi dan sebat dulu. Mungkin itu saja rekan-rekan JRMO dimanapun kalian berada. Kami juga membuka kesempatan bagi orang umum untuk menjadi pembicara, menjadi narasumber dengan berbagai tema tentang kehidupan kita sehari-hari yang dibalut dengan konsep Islam dan negara. Jadi kalau misalkan rekan-rekan ingin merekomendasikan narasumber, bisa hubungi admin kita di JTMO agar kita bisa kopdar bareng ngopi bersama dalam ranah literasi ideologi tentang Islam dan negara. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.